bengkak-bengkak untuk menang. Kalau kalah malu ya untuk menang. Tanding di Istora Senayan. Gue latihan dari kelas 1. Demi apapun gue latihan dari kelas 1. Pasti punya idola dong, ya kan? Idola cilik, ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda, kalian semua berada yang menyaksikan podcast dari BEM Visip, dari podcast Bisaga, yaitu Bincang Seputar Olahraga. Di podcast yang kedua kali ini kita akan membahas dunia olahraga dari cabang olahraga badminton. Bener nggak? Betul. Iya, betul. Kemarin kita di podcast pertama sudah berbincang bersama Mas Leo Sandra Oscar sebagai atlet dari silat-silat yang mantap itu ya. Kemarin dia kalau nggak salah lagi di Malang bersama anak-anak UKM silatnya gitu ya. Nah, kali ini perkenalkan gue sebagai Faisal Ibnu Fakih sebagai pembawa acara dari podcast Bincang Seputar Olahraga yang kedua ya. Jadi di sini gue ditemani oleh dua narasumber gue, nggak cuma satu tapi ada dua, karena memang mereka ini yang sangat bergelut di bidang ini yang sangat mantap sekali, tapi lebih mantap sih ini. Gue nggak ya? Oh enggak ya? Gue nggak ya? Mantap juga dong. Mantap. Semuanya mantap gitu ya. Jadi boleh diperkenalkan dulu dari Sadam dulu, mungkin diperkenalkan. Perkenalkan, nama gue Sadam Ikram Malik dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Nah, boleh selanjutnya dari sebelah kiri saya. Nama gue Gracia Zevana Parapat dari HI 2023. Nah, itu dia. Kita sekarang lintas generasi. Yang satu angkatan 21, yang satu angkatan 23. Nah, itu. Jadi di sini kita akan berbincang tentang dunia olahraga dari badminton. Apa aja sih itu? Kan pasti pada penasaran kan nih, badminton nih apa ya? Kok tepok-tepokan gitu ya? Maksudnya gimana ya gitu kan? Ya pasti kayak gimana gitu. Aku malu gitu kan. Jadi mungkin kita mulai aja ya. Mungkin sebelumnya gua mau mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Oke, boleh. Ya kan? Boleh dong, masa nggak boleh. Untuk kalian berdua nih, ya kan? Kan kalian sudah mengikuti beberapa lomba ya, baik di luar institusi maupun yang perorangan lah ya, maksudnya yang pribadi gitu kan. Nah, menurut kalian ya, olahraga badminton itu cocoknya diikutin sama anak-anak tuh dari umur berapa gitu? Kan karena kalian kan udah lama nih berkecimpungnya kan. Nah, karena kalian udah sering banyak lomba, kalian harusnya lebih tahu dong tentang kayak gitu. Boleh dijawab dulu mungkin dari Sadam. Ica dulu yang lebih berpengalaman. Iya, lebih berpengalaman dia. Kalau untuk umur ya, dari sebenarnya kan gimana potensi anaknya ya. Kalau misalnya sama kayak bola, kalau udah bakat mau dia ikutnya dari kapan ya udah bisa ngikutin. Cuman sebenarnya karena kalau mau persiapan jadi profesional itu cukup makan waktu, jadi bagusnya tuh dari SD mungkin ya. SD mulai latihan tipis-tipis itu SD kelas 2, kelas 3. Baru mungkin kalau mau lebih serius lagi bisa dipertimbangin di SMP asrama, ngambil pelatihan daerah. SMP, SMA udah harus lebih profesional lagi, masuk ke diklat dan terus-terusnya sampai nanti jadi pemain profesional. Oh. Tapi gue boleh tambahin nggak, Ben? Boleh tambahin. Tapi gue nggak setuju, Cek. Gue waktu itu kan ikut PB di Pasar Minggu. Gue tanding di Istora Senayan. Gue latihan dari kelas 1. Demi apapun gue latihan dari kelas 1, dikalahin sama yang sebelum PAUD. Jadi kesimpulannya apaan, Cek? Tapi kan itu Dari sebelum PAUD, Cek, jago banget. Sumpah, kayak bapak-bapak mainnya. Iya, itu berarti dia menang start kan. Berarti dia lahir-lahir megang raket, who knows ya, kita nggak ada yang Dari lain juga raket, Mak. Jadi kamu harus jadi atlet badminton ya, nih raket. Ya. Oh, ternyata menurut kalian berdua ternyata harus dari Dari awal lah ya. Secepatnya, Kayak kalau nggak salah atlet kita kemarin Kevin Sanjaya aja kan dari umur 7 ya? Iya, 6 atau 7 gitu. Karena ternyata emang proses untuk menjadi seorang atlet profesional tuh cukup panjang gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan dari sejak dini gitu. Mungkin dari kalian-kalian yang nonton ini kema-kema yang kayak kepikiran, aduh nanti gue kalau nikah kan punya anak pemain badminton. Kejauhan sih, Kejauhan ya. Oh iya. kan masa depan gak ada yang tahu. Masa depan Masa depan ya. apa salahnya sih? Betul, Dam. Iya. Karena Tapi ini badminton jokes dark jokes. jangan ya. Nah,
Mungkin pertanyaan selanjutnya dari gua ini terkait pengalaman kalian berdua nih ya. Oh, iya. Atau mungkin cerita kalian deh. Kalian berdua ini mulai latihan badminton itu secara serius atau ya pokoknya mulai latihan tepok-tepokan lah biasa gitu kan. Sampai akhirnya bisa ikut beberapa perlombaan atau mungkin bisa dibilang jadi atlet itu dari umur berapa gitu. Boleh dikasih tahu nggak mungkin? Bangsa dulu. Wah, gue dulu ya, gantian. Gantian. Ya dulu. Gue latihan dikit. Nah, gue latihan itu dari kelas 1 di Pasar Minggu, habis itu berhenti di SMP karena nggak ngedukung buat ekskulnya. Terus bentrok juga kan jadwal sekolah sama jadwal ngaji. Enggak, maksudnya Ngaji. jadwal badminton sama jadwal ngaji. Iya, Oh, lebih ngaji iya, kalau iya, orang tua gue kan Saksi. ya agamis banget. Iya. Jadi disuruh ngaji terus. Jadi akhirnya gue keluar tuh. Jadi gue rehat 3 tahun, habis itu di SMA baru seriusin lagi, dan di UPN baru serius juga. Soalnya kan di UPN kan ada Gazi ya. Kacau tuh Gazi. Oh iya. Jadi mau nonton ini, gue fans banget dari SMA tuh gue udah ketemu dia. Kita kan GG, Gracia. Gracia. Gak ada yang ngalahin sama sekarang. Asik, di UPN. Coba. Ini yang menang Sport Aves kemarin. Sorry. Ya gue dari situ bapaknya. Oh, dari lu SD berarti SD. ya. Tapi sempat vakum di SMP. SMP. Karena ada kegiatan lain. Iya. Dari GC sendiri boleh diceritain dari umur berapa, Wah, dari kelas panjang, berapa? panjang. Sedih sih gue sedih. Jadi panjang-panjangin nggak Maaf ya, apa-apa. agak emosional Wah, ya. jual mobil katanya Cek. Maaf ya, agak emosional. Gue kalau gue sendiri itu mulai dari iseng-iseng banget itu karena dulu gue bangun rumah, terus gue orangnya emang aktif untuk seukuran anak cewek. Gak percaya sih, gue aktif banget. Ini Ini apa hubungannya sama bangun rumah anjir? Lo tahu dong. Iya. Terus gue Boleh, boleh. dari kelas 1 SD, kelas SD masih kecil banget. Terus gue suka lompat-lompat. Pas bangun rumah kan banyak paku, banyak berangkal. Oh, iya. Di sebelah rumah gue ada pelatihan badminton. Jadi Oh. sambil mamah gue nungguin bangun rumah, gue dititipin di latihan itu. Oh Gitu. jadi sekalian ngisi luang daripada anak gua kakinya ketusuk Iya paku, benar. mending main badminton. Bener, pinter kan nyokap gue, pinter kan. Ah, itu nggak kepikiran. Iya kan, mind blowing banget. Dan ternyata akhirnya rezekinya di sini. Iya. Iya. Terus kebetulan kalau Bang Salim kan sempet stop gitu ya, stop lanjut lagi. Kalau gue enggak sih, emang terus sampai sekarang sih. Emang disuruh ngaji, gua waktu Iya nggak sih. bisa ngaji SMP. Iya. Kalau gua kelas 6 kan kelas 1 sampai kelas 6 SDIT kan ya, hilang hafalan gua. Ya, tuh. Dihipnotis ya. Kayak temen kita waktu dari Kasihan ya. Iya, berarti dari kecil banget ya. Ternyata Lucu banget. Mbak GC ini masuk badminton itu dari hal-hal yang tidak terduga ya. Iya. Dari ada paku diloncat-loncatin, rumah lagi dibangun, tiba-tiba jadi atlet Iya. gitu. Ternyata kenapa nggak volley? Karena enggak ada Karena kan di samping Oh, kan iya. samping badminton, beneran samping banget. badminton. Iya. Kalau sampingnya bola jadi Iya. pemain bola. Jadi back ya. Iya, Emang kebetulan badminton kan, Cek? Iya. Oh iya. Udah, Oh iya, karena kebetulan. Berarti semua ini karena kebetulan. Iya, kalau sampai tukang pancing, tukang pancing. Masa Gracia dengan Joran ya. Iya, mancing mania mantap. Lu langsung olahraga lu gak futsal gitu-gitu doang, mancing, Pak. galat Langsung. lama langsung. Parah. Lelenya spill lelenya. Yang paling berat kan 4 kilo ya. Dan Berarti dari kedua atlet kita ini, Sadam dari SD dan GC juga dari kecil ya. Iya. Dan dari berbagai faktor yang berbeda ternyata mereka bisa menjadi seorang pemain lah gitu, pemain badminton yang ulung ya, yang cukup hebat dan cukup berprestasi ternyata itu. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih untuk kalian berdua ya. Nah, untuk kalian berdua nih, apa sih yang memotivasi kalian nih selama ini menjadi seorang atlet atau maupun menjadi seorang pemain badminton deh gitu, baik di luar maupun di dalam lapangan? Apa nih yang memotivasi kalian ketika kalian lagi lomba atau lagi main kayak, wih gue nih termotivasi karena si ini atau karena dukungannya si A, si B, si C. Nah itu yang membuat kalian termotivasi. Boleh mungkin diceritakan dulu dari siapa? Gue dulu deh, Cek. Gue singkat doang ya. Ya, emosional. Nangis. Maaf ya, ini gue ceritanya udah sampai lagi deh. Sorry kepencet power. Jadi gue waktu itu cuma iseng-iseng doang. Karena gue sebenarnya nggak mau diseriusin sih sebenarnya. Karena kan emang keluarga gue kan di volley semua ya. Gue cuman
satu-satunya yang jadi badminton gitu kan. Itu kayak anjir gue gak pernah juara demi apapun. Sumpah sedih cok. Gue sampai kayak orang tua gue kayak ngapain sih main badminton, udah beli raket mahal-mahal ini. Terus kayak lu sampai kabur dari rumah gitu? Enggak ya enggak. bawa kabur anak orang. Itu hiperbola sekali. Udah gitu jadi tuh kayak kenapa sih gue kalau itu motivasi gue saat ini gitu kan, semenjak yang kita menang Visip Cup tuh. Oh iya, Visip. iya. Fun fact ya, saya sama dia sempat Iya. berpasangan. Karena Gazi sakit perut. Coba Iya. Gazi nggak sakit perut, kita dibantai. Dibantai gitu. Jadi motivasi gue sekarang tuh kayak gue pengen ngebuktiin kayak ke orang tua gue tuh kayak gue beli raket mahal-mahal, beli sepatu mahal-mahal kayak gitu tuh ada hasilnya gitu. Oh, iya. Nah jadi akhirnya kan udah udah kebukti lah sama kemarin sama anak-anak Visip yang lain di Sportafest kita juara 1 gitu kan. Dan tahun ini pasti kita bakal mempertahankan selagi Gazi belum lulus, GC belum lulus. Kita maksimalkan. Iya. Kita masih makan. Katanya apa semester 12 kan? Iya, gini. Iya. Gini Mau banget. jadi prasasti di sini kampus. Sensasi ini si Ciareten. Asli. Dipakai itu motivasi gue deh. Iya. Kayak gue pengen ngebuktiin aja sekarang gitu kayak ada hasilnya lah sekarang. Karena kan berarti- dulu gak pernah juara. Berarti motivasi itu karena dulu tuh dianggapnya kayak ngapain sih mau juara Iya, sampai kayak gak ada hasilnya, tapi Kayak nggak ada akhirnya hasilnya. sekarang ada hasilnya kan. Berarti itu dia definisi dari pantang menyerah ya, sahabat-sahabat tuh dimanapun berada. Sulap. Sulap tuh ceritanya. Gak Sulap nggak kelihatan ya. Gila, Ya, keren. mungkin dari KGC nih, gimana ceritanya tuh? Apa yang memotivasi KGC baik di dalam ataupun di luar lapangan nih? Kalau untuk luar lapangan untuk terus badminton tuh karena menurut gua badminton gak ada ruginya gitu nggak sih? Kayak maksudnya banyak nolong banget, kayak misalkan gua masuk kampus aja pakai prestasi. Lu masuk sini pakai Pakai prestasi. prestasi gua. Iya. Pakai apa ya? Pakai Fun fact prestasi. teman-teman, sekali lagi fun fact ya. KGC ini dia masuk rank World Junior WWF ini. Dia ada. Parah. Lu Parah. kalau nge-follow dia di IG-nya jangan bosen ngeliat dia pakai helm tanpa gas 3 kilo. Itu lucu banget aja. Pokoknya fun fact dia ada di ranking dunia junior ya. Junior ranking dunia ke 547 apa. Iya. Pokoknya masuk 1000 besar aja itu udah keren banget dari miliaran orang yang ada di dunia ini gitu kan. Itu parah itu junior. WWF kayaknya nggak tahu gue hidup di dunia ini. Dan juga nggak tahu gua hidup itu udah ngurusin bukan siapa gitu. Gak tiba-tiba Kevin datang ke rumah gua lama 4 tahun gitu nggak? Nggak mungkin juga kayak gitu ya. Itu Cerita juga itu bangga. Bangga. Dan untuk teman kita juga nggak apa-apa. Excited. Excited. Kita nggak butuh ini. Kan begitu. Kayaknya apa sih? Aku nangis dulu. Di sini Cel, di sini. Mungkin Atau mulu. ya, mungkin itu sedikit fun fact dari GC ya. Dan apa tadi motivasinya? Ya itu kayak misalnya badminton nih bisa jadi prestasi. Terus badminton tuh olahraga yang menurut gue ya itu benar-benar bisa semua golongan, semua kalangan gitu loh. Kalau cedera bisa main berdua, bisa digendong sama yang jago. Satunya, Iya. Kalau di badminton kakek-kakek aja banyak bro sekarang. Makanya gue motivasinya itu sih berguna banget gitu. Oh, sampai tahun tua gitu. Tahu sih, Cek. Gue nanya. Iya. Sampai tahun tua lu kayak ya lu berarti itu ya nabung lah istilahnya buat Iya, kesehatan iya. lu juga sampai Betul, tua betul, nanti. betul. Biar Karena iya betul. Karena emang badminton yang gerak tuh nggak cuma kaki ya. Iya, semua gerak Ini itu. gerak, taruh tiba ada. Itu berlebihannya. Ya, berarti yang memotivasi itu karena menurut GC itu badminton memang gak ada ruginya lah ya Iya, nggak ada. buat kesehatan ya. Walaupun memang pada dasarnya semua olahraga juga Ada resiko. Ada ya semua. ada resiko dan manfaatnya gitu. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba atlet badminton ikut MMA kan. Serem dong. Banyak dah. Iya, baru masuk langsung ketemu Conor McGregor. Di smash tuh kan kasihan. Nah, jadi Ketawa dulu. ya, jadi Ketawa kayak dulu. gitu kan bahaya ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kalau nggak salah, oh iya, banyak teman-teman juga nih, banyak teman-teman yang nge-DM aku nih soal pertanyaan Oh, iya. badminton nih. Spill bang deh, bang. Banyak banget, ada 3.000-an gitu kan DM kan, Iya. banyak banget. Jadi salah satu dari mereka tuh ada yang bertanya, Bang Iben, tolong titipin pertanyaan aku dong ke KGC dan Kak Sadam Asik. gitu. Dia bilang, dia nanya kayak gini, apa sih momen paling emosional atau paling memorable kalian selama mengikuti perlombaan atau berada di dalam dunia badminton nih? Lagi kayak lu. Baru deh. Gua ada 2 nih.
Satu tuh gue ingat banget, jadi aku tuh pertandingan, terus ada itu tuh pertandingan penentuan seleksi ke pelatnas kayak ranking nasional gitulah. Yang diambil itu dari ranking 1 sampai 8. Nah ranking gue ini ranking 8, tapi gue pede, maksudnya sama partner gue ini udah pede, udah kita mau ke tim masuk gitu, udah gak bakal ada yang ngingkirin, tinggal Kalau lu menang. ganda putri. Gue ganda campuran. Oh, ganda campur. Gue main ganda putri juga, cuman gue rankingnya di campuran. Terus Terus udahlah pede, kita ini asal menang sekali aja tuh kita udah pasti masuk seleksi ke pelatnas lah. Terus pertandingan kan tuh udah masuk unggulan 4, jadi unggulan 4 tuh di pertandingan itu gue ranking keempat lah, paling jago keempat. Tiba-tiba gue cuma dikasih poin 4. Terus kayak tiba-tiba ranking gue geser banget jadi ke 10. Terus jadi itu tuh hamin seminggu si seleksi ke pelatnas itu, jadi akhirnya ya gue nggak dapat seleksi ke pelatnasnya gitu, ranking gue turun kan jadi ke 10 nasional gitu. Gue di situ kayak wah gila, sedih banget sih, kayak bener-bener wah hancur deh gue gitu. dikasih poin 4 tuh dari 2 set. Dari enggak, jadi set pertamanya lumayan sih, dikasih 18 atau berapa, set keduanya dikasih 4. 2 set Masalahnya lawan tuh junior gue yang aja. Junior gue juga, jadi gue kayak ditengil kata gue gitu. Ya udahlah nggak apa-apa ya, itu namanya udah jalannya ya. udah jalannya, iya nggak apa-apa, itu emang setiap itu ada jalannya. Berarti waktu itu istilahnya secara mental sebenarnya awalnya baik-baik aja lah ya. Baik-baik aja, semangat banget, gue pede banget itu pertandingan itu, kayak udahlah pasti nih kita masuk ke seleksi nih. Tapi pas dikasih poin 4 mental. Wah, nggak keluar kamar, nggak makan, gue makan ya dibawain kayak covid gue. Seminggu di dalam kamar, Grace makan, Grace gak mau. Kita tahu. Oh, dari kamar gue ngedota. Emang lu aja itu. Jadi salah ya. Itu Itu sama apa ya, sama satu lagi tuh. Satu lagi tuh gue pernah pertandingan ini, sedih, suka dan dukanya jadi atlet. Apa tuh? Gue main waktu itu, gue main bagus, gue anaknya nggak rebel. Kalau senyum, Dia lanjut. gue anaknya nggak rebel, jadi Oh, branding. iya pas pertandingan gue anaknya kayak nurut gitu, misalnya pagi sarapan apa kalau pelatih tuh nurut lah. Tiba-tiba gue main, pelatih gue nih satu, wah bener-bener gue dimarah-marahin makin-makin. 2 jam sebelum main gue dilempar sepatu, gue dilempar, gak tau, gue juga gak tau salah gue apa, gue salah ngomong apa ya, cuma salah ngomong gini kayaknya, iya mas udah makan, saya nanti kalau lapar juga ya saya yang makan kerasa, saya tahu lah gitu. Dilempar sepatu gue keras banget. Terus itu kan sebelum main ya nangis dulu tuh, bengkak, gue main bengkak-bengkak untuk menang. Kalau kalah malu ya, untuk menang gitu sih. Terus kayak sampai apa ya, supporter lawannya pada nanya, itu kamu kenapa matanya bengkak, urusan saya sih bu. Kepo banget, yang penting gue menang ya lawan anak lo. Tengil. Bayangin kalau itu malu tuh. Ya gitu sih gue. Oh, itu yang memorable tuh. Yang memorable pertama tuh karena gagal ikut seleksi pelatnas, dan yang kedua tuh karena sepatu yang layang. Iya itu. Nah, itu Sedih emang. Masih ada fotonya katanya, Cek. Pas masak itu enggak ya? Berarti mirip-mirip kayak kemarin podcast pertama tuh gue ngundang si Leo, dia silat kan. Itu dia juga sempat ditampar sama pelatihnya. Iya, pergi kebayang lo silat ya? Lu pelatih botak. Iya. Lu buat kan lu karate, Cek. Dia udah kuda-kuda nih. Berarti tangan. emang ternyata dari kerasnya pelatih itu ternyata bisa membuahkan hasil gitu, dan ternyata pelatih keras tuh bukan berarti dia galak ya, nggak sayang, bukan nggak sayang ya, tapi emang ternyata Itu ada motivasi juga. motivasi, itu ada hikmahnya teman-teman ya. Jadi jangan kayak aduh aku dipukul sama pelatih aku Langsung gitu. ngeri. Dapat Twitter. Nge-tweet ya, ya. Sama gemeteran nih, masih gemeter. Jangan kayak gitu. Aduh, ya ampun. Info psikolog terbaik ya. Langsung nge-SS bipolar apa sih? Astagfirullahaladzim, ya itu memang mental-mental Juara, mental juara ya kayak gitu ya. Benar. Memang hanya orang-orang terpilih yang bisa memiliki mental juara seperti itu. Nah, mungkin dari Sadam ada momen memorable apa? Haji 2 bulan. Lu ngatain agama gue, Cek. Sebelum ya, boleh dilanjut dari Sadam. Apa nih? Gue juga ada 2 tuh. Yang pertama yang tadi yang di Istora Senayan tuh, yang gue lawan anak PAUD. Poin gue 2, Cek. Gue masih mending 4. Lebih hina sih, iya sih. Itu set 2, set pertama 8. Masih dapat 10 ya? Iya. Masih Ya, dapat 10. itu Tapi nggak dapat ini 11, nggak dapat 11. 11. Nggak dapat 11. pokoknya udah kayak
nggak tahu dah, gue sedih di situ. Di situ. Ya, tapi Tapi kan masih kecil banget di situ. Masa depan lu masih panjang. Ya gue baru berapa bulan itu di. Oh, lu orang overthinking gitu ya? Enggak, Oh, overthinking. overthinking. Dulu mah cuek aja Oh. gitu. Sekarang Sekarang ya, kalau diinget-inget kayak, aja gue tolol juga ya. ya mungkin emang waktu itu karena masih belum terlalu inilah ya. Iya, gue juga baru berapa bulan doang itu. Iya. Terus yang kedua pas Sparta Fest. Oh iya. Ya, Ah. yang final tuh. Eh, Jadi nggak boleh disebutin ya. final siapa? Yang lawan teknik. Sebut Boleh, aja. Ya, boleh. Sebut aja Bro. pengalaman. Itu paling berkesan di gue sih. Karena sebenarnya agak emosi juga di tim juga ya. Iya. Ini, aduh ceritanya semua lucu banget lagi. Ya, itu yang rubber kan? Yang Iya, rubber set. iya, rubber, Iya. rubber. Dramatis tapi akhirnya kita menang. Gak maksud gue gini ya. Kan awalnya gue nggak counting, Iya. nggak bikin lawan emosi gitu kok. Hmm. Tapi kok nih gue bingung deh, setiap di smash gue teriak-teriak ya. Gue itu main trap 4 kali. Iya lagi sebelumnya ya, lu izin ke toilet. Oh iya, izin ke toilet mulu. Iya, jadi dia sebelum main tuh izin ke toilet dulu. 4 kali, sakit banget perut gue, udah nggak ada tenaga buat teriak segala macam. Tapi kok gue diteriakin terus gitu ya. Lu tau Zeta kan? Iya. Orangnya pendiam banget Oh ya. iya benar dia nggak bisa ngelawan. Iya, dia anak pendiam. Cuma ngeliat partner gua. Wah, netnya gua cabut, gua lingkarin ke leher mereka. Tapi Zeta pas akhir-akhir, Oh, akhirnya pas dia teriak, poin, dia teriaknya kayak, wah udah gini-gini di depan net. Wah Zeta teriak juga nih. Lu gue bilang, Zet, teriak apa sih? Ntar aja bang, kan lu lemes banget ya, kan gue yang berak-berak ya. Dia yang lemes aja gue kata mah. Ntar aja, ya udah Zet gitu kan. Terus kayak ada tuh cuplikannya gue di videoin sama official fisik juga kan, yang dia nyemes teriak-teriak gitu, tapi gue tangkis, poin ke gue gitu kan. Terus dia kicep kayak ya udah ntar aja teriaknya, nunggu poin masuk gitu maksud gue. Dan ya pada akhirnya gue yang menang, terus gue tontin balik, tapi mukanya asem banget pak. Gue salaman mau disalamin aja. Iya, oh yang terakhir ya. Iya. Iya, iya. Terus akhirnya ya udahlah gitu kan, maksudnya ya mau minta maaf aja gitu kalau misalnya kesinggung gitu kan. Ini ngomong ngerti. Tapi gue kesinggung sih. Sebenarnya gue yang kesinggung. Soalnya lah yang harus minta maaf ya. Orang hampir comeback anjir. Iya. Itu. Untung ada Bang Dale ya di situ si 19 itu. Si Iya, 19. Si 19. Si 19. Semoga Bang Dale bisa lulus ya tahun ini. donatur Amin, nanti Bang Dale. visip. Ya, mungkin hal memorable dari kedua atlet kita ini, atlet fisip kita ini, ya mungkin berbeda, tapi benar-benar memiliki apa memorable ya, momen-momen yang sangat memorabilia sekali gitu. Panjangan. Jadi sekarang apa ya? Temannya Mama Lia. Mungkin sedikit tambahan dari gue ya, momen kalau buat gue juga karena gue kemarin sempat ikut badminton juga ya, gitu kan, sebelum GC masuk ya kan. Momen memorable gue adalah ketika gue berhasil juara 1 Visip Cup ya Dam ya. Oh, lawan Gazi. Iya, juara 1 Oh my Visip God. Cup. Parah. Itu karena Gazi belum tidur, belum makan. Sumpah, itu kita dapat bocoran dari siapa ya? Dia bilang sendiri. Oh, dia bilang Dia bilang sendiri, Di gua belum makan Di nih. Purgazi penyakitan aja. Iya, Sumpah. dia baru mau makan tapi dipanggil sama Vanza Gozi. Oh iya. Iya, dia Yang bilang dia kayak- makan jam 3 pagi makan ayam penyet apa ayam geprek tuh katanya. Iya, sakit perut lupa juga. dia. Terus pagi-pagi mau makan bubur nih karena belum sarapan. Jangan, udah langsung main dia. Orang belum makan ya, jadi kan lemas gitu. Jadi salah satu momennya adalah itu Mas Gazi kalau nonton. Mohon maaf ya, saya pernah mengalahkan Anda. Nah itu mungkin hal memorable gua sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari gue ya, mungkin ini pertanyaan yang umum aja gitu kan. Dari kalian berdua deh, ya kan? Pasti kan kalau main badminton kan nggak mungkin dong nggak punya idola. Iya dong, pasti punya idola dong, ya kan? Idola cilik, ya. Jadi boleh dikasih tahu nggak nih? Dua nama dari kalian atau dua pasang kalau misalnya Oh iya. misalnya ganda ya. Nah. Kalau misalnya ganda boleh deh kalian sebut dua pasang atau misalnya perorangan siapa deh, misalnya si A si B gitu. Boleh disebut siapa idola kalian dalam dunia badminton. Oh ini waktu itu pernah ditanya juga sama Himaiko. Oh iya. Ya, gue masuk kan? Iya masuk. Ini nggak ada air. Sorry. Susu kasih air ya? Ada sih. Ya udah nih lah. Iya, ada Daniel. Kenapa tuh lu suka itu? Iya, kenapa suka Leo Daniel? Ya walaupun emang banyak errornya ya. Tapi kalau misalnya lagi bener, ya dilatihnya enak aja sih. Investmentnya juga poin terus cok. Tapi kadang ya emang netnya kayak ketinggian. Bisa nyangkutnya, sorry bang.
Gue tau lu lebih jago, tapi ini kritik aja sih, saran. Saran. Oh, Leo Daniel ternyata ya. Iya. Atau mungkin ada lagi yang lain siapa? Itu sama abang-abang yang waktu di PB gue. Siapa? Itu gue suka tuh cara main dia. Berarti Dan itu jadi idola gue pas waktu di PB itu, kayak gue harus jadi kayak dia Iya gitu. sih. Walaupun akhirnya nggak bisa ya. Mami jangan ngaji lagi ya. suruh ngaji dong, tetap ngaji Iya, ngaji. dong. Ngaji itu perlu. Perlu. Nah, berarti Leo Daniel sama abang-abangan PB-nya ya. Ya, gue nggak tahu lagi namanya tuh, udah lama banget. Komen, like, subscribe. Nah, Subscriber kapan sih? Subrek. Oh, subrek. Iya. Subscriber.